Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi di channel saya, Rosa Alvira. Di video edukasi kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait bab kegiatan dan pelaku ekonomi dengan subbab pembahasan yang berjudul kegiatan dan pelaku kegiatan ekonomi. Sebelum kita mulai, kita awali belajar kali ini dengan bacaan basmalah agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk kalian yang ingin mempelajari dan membutuhkan materi ini, tonton dan simak video ini sampai akhir ya. Dinamakan suatu perekonomian, tentu di dalamnya terdapat unsur kegiatan, yang mana dalam hal ini dinamakan dengan kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah tindakan atau perilaku manusia untuk memperoleh barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan saling menukar barang atau barter atau dengan menukar mata uang. Jadi kegiatan ekonomi ini secara sederhana kita sering bahkan kita tidak sadar setiap hari telah melakukan kegiatan ekonomi yang mana kita beraktivitas atau berperilaku untuk mendapatkan barang atau jasa untuk memenuhi kelangsungan hidup kita. Di dalam perekonomian, kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Jadi di dalam kegiatan ekonomi ada kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Diingat, kata kuncinya adalah menghasilkan barang dan jasa. Jadi yang dinamakan produksi itu tujuannya untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti contoh gambar di atas ini ya, Bapak ini juga melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan barang, yaitu roti. Untuk menghasilkan barang atau jasa itu diperlukan faktor produksi. Sudah pernah saya jelaskan bahwa faktor produksi itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam yang dapat digunakan untuk produksi, contohnya tanah, pohon, air, barang tambang, dan sebagainya. Kemudian sumber daya manusia adalah tenaga produksi manusiawi yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Jadi sumber daya manusia ini adalah yang mengolah, yang menghasilkan barang, mau secara langsung maupun secara tidak langsung. Kalau secara langsung seperti gambar di samping ini ya, Bapak ini melakukan kegiatan produksi secara langsung. Jika tidak langsung, misalkan contohnya menggunakan mesin pabrik, itu secara tidak langsung dilakukan oleh manusia, namun tetap membutuhkan manusia untuk menjalankan mesin tersebut. Itu yang dinamakan dengan tidak langsung. Kemudian yang ketiga adalah modal. Modal ini adalah kumpulan dari uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Bisa berbentuk uang atau bisa berbentuk barang seperti mesin produksi, alat-alat pendukung, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah skill atau sumber daya pengusaha. Meskipun sumber daya alamnya memadai, sumber daya manusianya memadai, dan modalnya tercukupi, suatu usaha tidak akan optimal jika tidak ada kemampuan atau keahlian dalam menjalankan usaha tersebut. Di sini, skill atau kewirausahaan adalah keahlian yang digunakan seseorang dalam mengkoordinasikan dan mengelola faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa.
Meskipun tiga aspek di atas itu bagus, namun jika tidak dikelola dengan keahlian atau kemampuan yang baik, maka tidak akan menghasilkan hasil yang optimal. Oleh karena itu, skill ini sangat dibutuhkan dalam kegiatan produksi. Kegiatan kedua dalam perekonomian yaitu kegiatan distribusi. Apa itu kegiatan distribusi? Kegiatan distribusi adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke tangan konsumen. Diingat kata kuncinya, jika kegiatan produksi itu tujuannya dan aktivitasnya adalah menyalurkan barang dan jasa. Terdapat 3 jenis saluran distribusi. Yang pertama adalah saluran distribusi langsung. Saluran ini mendistribusikan barang atau jasa langsung dari produsen tanpa perantara. Contohnya petani menjual hasil ladangnya langsung ke pasar dan pembelinya itu langsung konsumen, orang yang mengurangi dan menghabiskan secara langsung. Kemudian yang kedua adalah saluran distribusi semi langsung, yaitu saluran distribusi yang mendistribusikan barang atau jasa ke konsumen melalui perantara. Contohnya misalkan ada seseorang yang menjual rumah atau tanahnya melalui perantara, contohnya seperti makelar, seperti itu. Yang ketiga adalah saluran distribusi tidak langsung. Saluran distribusi ini cukup panjang, sehingga konsumen menerima barang atau jasa tersebut melalui banyak pihak. Contohnya seperti dari pabrik. Dari pabrik adalah disalurkan ke pedagang besar. Dari pedagang besar disalurkan ke pedagang kecil atau distributor. Kemudian dari pedagang kecil itu disalurkan ke pedagang eceran, sehingga konsumen bisa memiliki barang melalui pedagang eceran. Secara langsungnya itu melalui pedagang eceran. Selanjutnya, kegiatan konsumsi. Apa itu kegiatan konsumsi? Kegiatan konsumsi adalah setiap tindakan untuk mengurangi atau menghabiskan kegunaan ekonomi suatu benda. Jadi kata kuncinya dalam kegiatan konsumsi adalah untuk mengurangi atau menghabiskan kegunaan ekonomi suatu benda. Yang dinamakan dengan konsumsi bukan berarti kita mengkonsumsi makanan namun artinya secara luas juga mengkonsumsi benda. Maksud dari mengkonsumsi benda ini adalah untuk mengurangi atau menghabiskan nilai ekonomisnya. Contohnya gambar di samping ini ibu ini memakai sepeda. Dia telah melakukan kegiatan konsumsi, yaitu mengurangi dan menghabiskan kegunaan ekonomi suatu benda. Sepeda ini kan setiap tahunnya tentu harganya itu tidak sama dengan saat membeli harganya setiap tahun selalu berkurang karena nilai ekonomisnya berkurang karena sudah dikurangi dan dihabiskan oleh konsumen. Tujuan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dan untuk mendapatkan kepuasan. Orang yang melakukan konsumsi ini disebut dengan konsumen. Kemudian bagian kedua yaitu tentang pelaku kegiatan ekonomi. Siapa yang melakukan kegiatan ekonomi dinamakan dengan pelaku kegiatan ekonomi adalah semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Semua pelaku yang melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dinamakan dengan pelaku kegiatan ekonomi. Pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi di suatu negara terdiri dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Pelaku kegiatan ekonomi pertama adalah rumah tangga. Rumah tangga ini adalah unit pelaku ekonomi terkecil yang terdiri dari 2 peran. Jadi rumah tangga ini mempunyai 2 peran. Yang pertama adalah peran rumah tangga sebagai konsumen.
yaitu membeli berbagai macam kebutuhan yang meliputi barang atau jasa dengan membayar sejumlah harga tertentu, seperti gambar di samping. Si konsumen ini membeli berbagai macam barang untuk memenuhi kebutuhan dengan membayar sejumlah harga tertentu. Kemudian, rumah tangga juga berperan sebagai penyedia faktor produksi yang berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan skill. Contoh kecilnya misalkan ada seseorang yang menjual tanahnya untuk perusahaan. Nah, hasil penjualan tanah tersebut dapat menjadi sumber penghasilan bagi dia untuk membeli berbagai macam kebutuhan. Dari penyedia faktor produksi tersebut, rumah tangga mempunyai penghasilan untuk membeli berbagai macam barang maupun jasa dari produsen maupun perusahaan. Pelaku kegiatan ekonomi kedua adalah perusahaan. Perusahaan adalah suatu lembaga produksi yang mengkombinasikan faktor-faktor produksi dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Berdasarkan kepemilikannya, perusahaan terdiri dari dua, yaitu perusahaan milik swasta atau masyarakat dan perusahaan milik negara. Perusahaan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi sebagai berikut. Yang pertama adalah menggunakan faktor produksi dan memberikan imbalan jasa kepada pemilik faktor produksi. Contohnya adalah pemilik faktor produksi ini adalah sumber daya manusia atau tenaga kerja. Di sini perusahaan menggunakan faktor produksi atau SDM tersebut untuk mengolah kegiatan usaha di perusahaan dan memberikan hasil imbalan yang berupa gaji. Kemudian menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga maupun pemerintah. Jadi hasil produksi dari perusahaan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan rumah tangga pemerintah. Selanjutnya adalah membayar pajak kepada pemerintah. Jadi di sini perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak dari hasil usahanya kepada pemerintah. Kemudian pelaku ekonomi selanjutnya adalah pemerintah. Pemerintah merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan berwenang mengatur kebijakan dalam perekonomian. Jadi peran pemerintah ini ada tiga. Yang pertama sebagai produsen. Di sini pemerintah mendirikan badan usaha milik negara, di mana pemerintah menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, seperti PT Pertamina, PLN, Telkom merupakan badan usaha milik negara. Jadi di sini pemerintah berlaku sebagai produsen dengan memiliki badan usaha milik negara tersebut. Yang kedua adalah sebagai konsumen. Jadi pemerintah ini juga sebagai konsumen dengan melakukan belanja negara APBN itu ya, untuk keperluan negara atau untuk fasilitas negara. Contohnya untuk perbaikan jalan tol atau untuk keperluan lembaga DPR untuk belanja pembayaran gaji pegawai negeri atau ASN dan sebagainya. Jadi di sini pemerintah juga bertindak sebagai konsumen. Yang terakhir adalah pemerintah bertindak sebagai pemberi kebijakan dalam ekonomi, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan moneter, fiskal, penentuan harga tertinggi dan terendah, dan kebijakan-kebijakan lainnya. Hal ini ditujukan agar ada batasan. Tujuannya agar tidak menguntungkan salah satu atau beberapa pihak saja. Yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri ini merupakan pelaku ekonomi yang mempunyai peranan sangat penting dalam menjalin kerjasama antar negara. Tanpa melakukan hubungan kerjasama dengan luar negeri, maka keadaan produk perekonomian tidak akan menjadi baik dan berkembang. Dengan menjalin kerjasama dengan luar negeri, antar negara akan saling membantu dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas. Contohnya Indonesia. Indonesia adalah penghasil, salah satunya adalah penghasil udang, kopi, dan minyak kelapa sawit.
Dia melakukan kerjasama dengan negara lain yang membutuhkan produk-produk Indonesia tersebut, sehingga Indonesia menjalin kerjasama dengan mengekspor barang-barang yang dihasilkan Indonesia tersebut ke luar negeri negeri yang membutuhkan produk Indonesia tersebut. Sama, Indonesia juga melakukan impor, yaitu contohnya impor sepeda motor. Di Indonesia masih terbatas ya penghasil atau yang bisa menciptakan sepeda motor. Sedangkan masyarakat di Indonesia membutuhkan sepeda motor untuk kelangsungan hidupnya, untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas ya. Sehingga Indonesia mengimpor sepeda motor di negara dengan menjalin kerjasama tersebut. Teman-teman, jika kalian sudah memahami materi ini, yuk coba kerjakan latihan soal ini untuk memperdalam ilmu kalian ya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan terkait bab kegiatan dan pelaku ekonomi dengan subbab pembahasan kegiatan ekonomi dan pelaku kegiatan ekonomi. Sebelum menutup video ini, saya sarankan untuk jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi materi-materi terkait ilmu ekonomi dan bisnis yang pastinya bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.